Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, yaitu pertanyaan yang berbunyi, apakah betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama yang telah sampai kepada derajat mujtahid mutlak? Hal ini bermula dari klaim sepihak Abdullah ibnu Abdurrahman As-Sa'd, salah seorang ulama Wahabi, pensyarah kitab Adabul Mashyi ila Salat, karya pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Pada halaman ke-71 dari bukunya itu, dia mengklaim seperti itu. Dia mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah mujtahid mutlak. Rekan-rekan sekalian, apakah yang dimaksud dengan mujtahid mutlak itu? Mujtahid mutlak adalah seorang ulama Islam yang hafal dan menguasai penuh Al-Quran dan hadis, memahami apa yang disebut dengan hakikat dan majaz, memahami amr dan nahi, paham tentang mujmal dan mubayyan, berikut juga tentang muhkam dan mutasyabih. Belum lagi dia harus paham betul dan bisa membedakan antara khas dan 'am, antara mutlak dan muqayyad, antara nasikh dan mansukh. Begitu juga tentang mustasna dan mustasna minhu. Bisa membedakan kedudukan ribuan hadis. Apakah itu sebagai hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis ahad, bahkan hadis mursal, muttasil, hadis musnad, ataupun hadis yang disebut dengan hadis munqati' yang memiliki keterkaitan hukum tentunya. Juga dia mesti mengetahui apa saja hukum yang telah diijma'kan oleh para ulama sahabat dan para ulama Islam. Dan hukum-hukum apa saja yang masih khilafiyah. Dia harus paham, memahami betul tentang qiyas termasuk syarat, batasan-batasannya, dan cara istimbatnya. Selain juga bahwa mujtahid mutlak ini dia wajib memahami bahasa Arab yang beredar di dataran Hijaz, negeri Syam, Irak, dan sekitarnya. Jika dilihat dari kandungan isi dan kualitas karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau pendiri Wahabi ini, tentu kemampuan ini tidak dia miliki sama sekali. Rekan-rekan. Kenapa demikian? Misalkan kalau kita lihat dalam hal ketebalan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mirip seperti catatan siswa sekolah atau catatan anak SD. Contohnya misalkan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang hanya berjumlah 5 halaman. Itu pun setelah diberikan tambahan tashih, pembetulan. Atau misalkan kitab Salasah Al-Usul, Salasatul Usul yang hanya terdiri dari 13 halaman. Itu pun setelah dilengkapi dengan penjelasan dari para ulama Wahabi. Atau misalkan kitab Surutus Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha yang hanya terdiri dari 13 halaman. 13 halaman pemirsa. Itu pun setelah dilengkapi penjelasan dari orang lain. Adapun karya-karya beliau yang terkesan tebal, semisal Masail Al-Jahiliyah yang memuat 143 halaman, atau Mukhtasar Sirah Ar-Rasul yang memuat sekitar 345 halaman, atau kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad setebal 352 halaman. Kitab-kitab semisal ini lebih banyak penjelasan tambahannya atau syarahnya yang bersumber dari orang lain, yaitu ulama-ulama Wahabi atau murid-murid pendiri Wahabi. Jadi lebih besar syarahnya ketimbang naskah asli perkataan Ibnu Abdul Wahab atau matannya. Bahkan yang menjadi rancu karya-karya Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang sulit dibedakan antara perkataannya dan perkataan pensyarahnya, perkataan ulamanya. Karena tidak diberikan batasan yang jelas. Sebut misalkan kitab Masail
Al-Jahiliyah yang memiliki ketebalan 143 halaman yang disyarah oleh Mahmud Syukri Al-Alusi. Di situ, di kitab tersebut tidak dibedakan antara perkataan Syukri Al-Alusi dengan perkataan pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semua itu bercampur aduk jadi satu. Begitu juga dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Misalkan ini, Kasyfus Syubuhat, yang tebalnya hanya 15 halaman. 15 halaman, pemirsa. Kitab ini yang disyarah oleh Ali Al-Hamad As-Salihi dan Abdurrahman Ad-Dusari. Tidak ada batasan yang jelas antara perkataan Ibnu Abdul Wahab dengan pensyarahnya. Jadi, karya Muhammad bin Abdul Wahab yang tebal dalam Kasyfus Syubuhat itu setelah disyarah. Adapun aslinya hanya 15 halaman. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab karya ulama terdahulu, misalkan kitabnya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, tebal sekali, berjilid-jilid. Belum lagi kitabnya, misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Syarah Sahih Bukhari, berjilid-jilid. Kitabnya Al-Imam Izz bin Abdus Salam, berjilid-jilid. Kitabnya Al-Imam Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, atau Imam Malik Muwatta, atau Mudawwanah Kubra, atau mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mereka menulis atau mengarang kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab akidah maupun kitab-kitab hadis semacam Imam Baihaqi, itu berbilang jilid. Mari kita bandingkan dengan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi, jika melihat sanjungan dan pujian yang terlalu melambung dari para pengikut Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa diiringi kualitas karya-karyanya, ada kemungkinan ya, ini bisa jadi upaya syarah penjelasan kita atau perluasan kitab dari para ulama Wahabi terhadap karya-karya Ibnu Abdul Wahab, termasuk di dalamnya pencampur adukan antara perkataan Ibnu Abdul Wahab dan pensyarahnya, ulama pensyarahnya. Bisa jadi dalam tanda petik untuk menutupi kesan kurang tebalnya atau kurang berbobotnya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selaku pendiri pergerakan Wahabi. Oleh karena itu, Muhammad Al-Mas'ari dalam karyanya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulah As-Saudiyah yang berjudul artinya menguak tabir kekafiran negara Saudi, mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab bukan sosok yang menonjol di kalangan para ulama Islam mazhab Hambali. Bahkan tidak diperhitungkan. Dia tidak dikenal sama sekali ketokohan dan keulamaannya oleh para ulama yang hidup sezaman dengannya. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Mufti Makkah yang hidup sejaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Muhammad Ibn Khumain. Juga beliau tidak pernah memasukkan nama Muhammad bin Abdul Wahab ke dalam jajaran ulama-ulama mazhab Hambali. Ketika beliau menyebutkan sedikitnya ada 800 nama ulama dan tokoh mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali pada masa itu. Padahal mufti tersebut turut memasukkan nama ayahnya, yaitu Abdul Wahab, dalam jajaran para ulama dan tokoh mazhab Ahmad bin Hanbal, bahkan memuji kadar keilmuannya. Jadi sebenarnya kenyataan ini, rekan-rekan sekalian, juga diakui secara tidak langsung oleh ulama-ulama beraliran Wahabi dalam kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama beraliran Wahabi dalam hal fatwa misalkan, yaitu kitab Ad-Durar As-Saniyah, kitab Babon, kitab yang sangat tebal yang berisi atau mengandung karya-karya ulama-ulama Wahabi dan sekaligus ada di dalamnya fatwa-fatwa pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah ini disebutkan oleh para ulama Wahabi kalimat wa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu madda'a imamatal ummah wa innama huwa alimun da'a ilal huda wa qatala alaihi wa lam yulaqab fi hayati bil imam. Tidak pernah digelari di masa hidupnya dengan gelar sebagai ulama, sebagai imam. Wala Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ma kana ahadun fi hayatihi minhum yusammi imaman, menamakan mereka berdua sebagai imam. Wa inna ma hadasa tasmiyatu man tawalla imaman ba'da mautihima. Yang kalau kita artikan kalimat yang tadi kita sebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, kata para ulama Wahabi, tidak pernah mengaku sebagai imam umat ini. Ya, karena memang merasa tidak pantas. Bukan sebagai bentuk ketawaduan. Karena Imam Humaid yang tadi kita sebutkan, Imam Mekah, tidak menyebutkan nama Muhammad bin Abdul Wahhab dalam jajaran ulama-ulama Hambali ketika itu. Maka terjemahan tadi yang kita sebut bahwa dia, Muhammad bin Abdul Wahhab, hanyalah seorang alim yang mengajak kepada hidayah, kata ulama Wahabi. Berperang untuk itu dan semasa hidupnya tidak pernah digelari sebagai imam. Ya, karena memang tidak terlalu mumpuni. Karena kitab-kitabnya saja tipis-tipis. Ya. 5 halaman, 15 halaman, 25 halaman, dan semisalnya. Berbentuk risalah. Seperti ini. Kashfus Syubuhat. Ini hanya 15 halaman karya beliau. Jauh sekali dengan karya ulama-ulama Islam yang lain. Kalau dibandingkan kitab fikihnya, kitab hadisnya, kitab tafsirnya. Jadi seperti itu pengakuan ulama-ulama Wahabi. Kata mereka, begitu juga dengan Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ibnu Saud. Tidak ada seorang pun semasa hidupnya yang menyebutnya imam. Adapun penamaan imam kepada orang yang memimpin itu terjadi setelah keduanya wafat. Nah, data ini menunjukkan bahwa kualitas karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaku pendiri Wahabi, pengetahuan agamanya tidak sehebat apa yang telah diklaim dan digembar-gemborkan oleh para orang-orang Wahabi pengikutnya yang begitu fanatik. Sehingga fatwa dan ijtihadnya dalam masalah-masalah krusial, semisal masalah takfir, mengkafirkan umat Islam yang hidup di masa hidupnya, dalam masalah tabdi, pembid'ahannya, atau masalah tasyrik, pemusyrikannya, terhadap orang-orang yang tawassul, terhadap orang-orang yang ziarah kubur, pemusyrikannya terhadap orang-orang yang melakukan syiar-syiar Islam. Syiar Maulid Nabi, syiar Isra Mi'raj, syiar malam nisfu Sya'ban, syiar malam nuzulul Quran. Fatwa-fatwa pendiri Wahabi ini dalam masalah takfir, pengkafiran, tabdi', pembid'ahan, tasyrik, pemusyrikan, tentu kalau kita merujuk kepada karya-karyanya yang sangat minim dan kemampuannya yang menurut ulama Wahabi sendiri beliau tidak hafal Al-Quran seluruhnya 30 juz, tidak hafal, dan tidak hafal kitab-kitab hadis, maka diragukan keabsahannya. Kenapa demikian? Sebab selain tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid, apalagi mujtahid mutlak, juga sangat rentan terjatuh ke dalam kesalahan. Maka rekan-rekan sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mengikuti seorang ulama atau fatwanya, mesti melihat kemampuannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.